dan dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Terus saya dari Indonesia, ya pasti dari Flores. Terus setelah ditabiskan tahun 2014, saya bertugas sebagai formatur di Skolastika Para Frater di Jogja selama 5 tahun. Kemudian sejak tahun 2019, saya diminta bertugas di sini di Prancis. Jadi saat ini saya bertugas di sebuah paroki sebagai pastor rekan, sekaligus juga saya kuliah magister untuk master saya di sini untuk teologi spiritualitas dan teologi mendengarkan orang miskin yang akan saya selesaikan tahun depan. Mohon doanya supaya proses penulisan tesisnya berjalan dengan lancar. Terus saya juga saat ini bertugas sebagai ketua komisi untuk pembinaan calon imam di Prancis untuk kongregasi SSCC dan sebagai Dewan Provinsial SSCC Prancis. Harapannya bahwa setelah selesai studi tahun depan saya masih melanjutkan tugas saya di sini. Kontrak saya sampai 2026 dan ya saya menyerahkan semuanya kepada penyelenggara ilahi, apakah harus kembali ke Indonesia atau melanjutkan tugas di sini. Itu perkenalan singkatnya dari saya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Dan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tema. Saya akan semoga bisa dilihat oleh semua ya. Jadi ketika saya diminta oleh Ibu Regina, saya bertanya apakah ada tema khusus yang ingin ditawarkan oleh kelompok doa, tapi Ibu Regina memberikan saya kebebasan untuk memilih sendiri temanya. Dan saya berpikir bahwa tema tentang kitab suci itu selalu menarik untuk kita renungkan, dan sehingga saya memberi judul dalam renungan saya pada malam hari ini adalah dikuduskan oleh firman kebenaran, sebuah ajakan untuk mencintai sabda Allah. Dan referensi biblisnya dari Injil Yohanes bab 17 ayat 17. Tapi juga nanti saya akan menggabungkan juga dari referensi kitab suci yang lain dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan juga surat kedua Santo Petrus bab 3 ayat 16 sampai 17. Ya. Saya memilih tema kitab suci tentu bahwa tadi saya mendengar di awal sebelum memulai doa ini bahwa kelompok doa ini bertemu hari ini 3 kali berdoa selama 3 kali gitu kan, berdoa rahiman, apa rosario atau apa lagi gitu kan. Sehingga pertanyaan kecil saya, apakah ada kemungkinan mungkin yang sudah dibangun, kebiasaan yang sudah dimulai, bahwa kelompok doa ini juga mengambil kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan dari perikop-perikop tertentu. Apakah ada juga kesempatan itu, ada kemungkinan itu untuk bahwa tidak hanya berdoa rosario atau berdoa kerahiman, tetapi juga apakah ada kesempatan di salah satu waktu doa itu untuk merenungkan bersama salah satu perikop dari kitab suci itu. Itu pertanyaan saya yang pertama, karena berbicara tentang kitab suci itu selalu menarik Bapak Ibu. Tentu bahwa lebih kita umat Katolik pada umumnya kita lebih terbiasa dan lebih merasa nyaman
berdoa rosario atau devosi kepada santo santa tertentu gitu kan. Devosi kepada hati kudus Yesus, devosi kepada Maria gitu. Saya sebagai anggota dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria, kami setiap hari diwajibkan untuk adorasi setengah jam setiap hari. Terus, tetapi juga diwajibkan untuk merenungkan sabda Tuhan juga setiap hari dalam meditasi. Karena kitab suci sendiri, Bapak Ibu atau suster tahu bahwa ketika saya cari sedikit informasi tentang kitab suci tahun 2024 ini, Alkitab secara keseluruhan itu telah diterjemahkan ke dalam 742 bahasa. Tetapi untuk untuk kitab suci perjanjian baru itu diterjemahkan ke dalam 1678 bahasa. Jadi kita bisa melihat di situ bagaimana kitab suci itu menjadi salah satu buku terlaris. Dan dalam research yang saya cari itu dikatakan bahwa saat ini, tahun 2024 ini, itu hampir digunakan oleh lebih dari 5,7 miliar orang kitab suci. Jadi itu sangat luar biasa dan kita bersyukur bahwa kita memiliki sebuah buku yang isinya firman Tuhan, tetapi yang ditulis oleh manusia, yang diilhamkan oleh Allah, menggunakan bahasa Allah lewat inspirasi Roh Kudus. Dan kita bersyukur memiliki buku ini. Hanya kadang-kadang kita mungkin tidak terlalu terbiasa untuk membaca dan merenungkannya. Padahal kalau kita membaca dan merenungkannya, banyak sekali perikop-perikop itu yang kemudian bisa mengubah hidup kita. Jadi dalam permenungan ini saya akan mencoba berbicara tentang apa yang dimaksudkan dengan menguduskan. Dan apakah kebenaran itu? Dan peran kita dalam pengudusan. Dan yang poin terakhir adalah soal transformasi iman. Jadi itu sebuah ajakan untuk bagaimana kita mencintai sabda Allah. Jadi kurang lebih ini poin-poin yang akan kita dalami bersama. Nanti akan terbuka juga sesi tanya jawab. Jadi saya membacakan saja supaya tidak keluar dari teksnya karena waktu yang sangat terbatas. Jadi kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus dan Yohanes Penginjil, karena memang ini yang menjadi referensi saya pada malam hari ini untuk berbicara, membagikan permenungan saya kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik semua serta suster. Rasul Paulus dan Yohanes Penginjil mengajarkan bagaimana tulisan suci memberkati kehidupan kita dan menguduskan kita dalam kebenaran hidup. Dari teks kuncinya yang tadi yang saya katakan, 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan juga teks yang kedua adalah Yohanes bab 17 ayat 17. Itu doa Yesus yang sangat-sangat indah untuk kita. Dan saya hanya mengambil perikop di ayat 17 dari bab 17 ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hingga apakah Alkitab itu atau firman Allah? Alkitab sering disebut sebagai firman Allah dan memang benar karena memang itulah yang diklaimnya. Rasul Paulus misalnya menyatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi
dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Dari 1 Tesalonika bab 2 ayat 13. Jadi Alkitab adalah pernyataan diri Allah kepada umat manusia. Seringkali orang bertanya bahwa ya apakah Alkitab itu betul firman Allah? Karena itu ditulis oleh manusia. Tetapi itu akan menjadi sebuah diskusi panjang karena saya juga belajar sedikit tentang kitab suci selama 1 semester yang lalu itu tentang inspirasi kitab suci. Dan itu menjadi diskusi besar, diskusi panjang soal apakah Alkitab itu firman Allah atau Alkitab itu adalah hanyalah bahasa manusia. Tapi itu sekarang tidak menjadi poin untuk kita diskusikan, tapi kita percaya bahwa itu adalah firman Allah. Dan Tuhan menggunakan manusia sebagai sarana untuk setiap sabda yang keluar dari mulutnya. Saya bertanya apa yang dimaksud dengan menguduskan di sini. Ya, saya mencari apa namanya riset sedikit gitu kan. Karena di sini kalau di Perancis kalau belajar kitab suci harus belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin itu wajib. Jadi dituntut juga untuk harus punya pengetahuan itu. Jadi dalam bahasa Yunani istilah menguduskan adalah dari kata agias yang berhubungan dengan istilah agios yang berarti kudus atau dikhususkan untuk digunakan secara sakral. Itu dari bahasa Yunani. Sementara padanannya dalam kata Ibrani untuk istilah ini adalah kadosh. Jadi Tuhan secara teratur mengkhususkan umatnya atau para imamnya dan alat-alat atau benda-benda ibadah sebagai yang kudus bagi Tuhan. Jadi dipisahkan. Jadi pengudusan adalah proses di mana Tuhan membuat kita kudus sebagaimana Dia kudus. Jadi pengudusan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Hanya kemudian tetap saja bahwa kita akan diberikan kebebasan apakah berkolaborasi dengan Tuhan atau tidak. Nah, itu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa itu kebenaran? Siapakah kebenaran itu dan kebenaran dalam Injil Yohanes? Karena saya mengambil perikop dari Injil Yohanes, jadi saya mencoba untuk membagikan kepada Bapak, Ibu, suster, semua saudara-saudariku konteks kebenaran ini dalam Injil Yohanes itu apa sebetulnya. Hanya memang ironisnya ya kalau kita membaca kitab suci dan ya setiap kali kita merayakan Jumat Agung itu selalu ada pasio kisah sengsara Yesus gitu kan. Dan dari Injil Yohanes itu kata terakhir, kata kebenaran dalam Injil Yohanes itu ada di pasal 18 ayat 38 di mana Pilatus dengan sinis bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran? Dan dalam Injil Yohanes kebenaran selalu dikaitkan dengan Yesus Kristus. Lebih tepatnya kebenaran terkait erat dengan wahyu Allah di dalam Kristus. Yesus adalah orang yang mengatakan kebenaran yang didengarnya dari Allah. Ia datang ke dalam dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran itu. Jadi misi Yesus adalah untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, dan kebenaran ini adalah wahyu dari tempat tinggi dari Allah sendiri yang dia terima. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Dan kata kebenaran itu kalau kita coba mencari di dalam perjanjian baru, saya menggunakan kitab suci dalam bahasa Prancis. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Prancis itu digunakan sebanyak 109 kali kata kebenaran itu dalam perjanjian baru. Dan hampir setengahnya itu 45 kata itu terdapat di dalam Injil Yohanes.
Sehingga bagaimana kita melihat Injil Yohanes ya, mencoba untuk mendeskripsikan kebenaran itu dalam figur Kristus sebagai pribadi Allah Tritunggal yang kedua itu ya untuk kita ya gitu kan, sebagai menunjukkan kita ke jalan kebenaran. Dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup ya. Jadi dialah yang menunjukkan kita jalan kepada sebuah kebenaran, jalan kepada sebuah hidup yang baik itu sebagai seorang pengikutnya. Dan kebenaran menghasilkan pengudusan. Dari Injil Yohanes bab 17 ayat 17 sampai 19, Yesus berdoa kepada Bapaknya untuk pengudusan kita. Ya. Ini saya selalu ketika biasanya setelah Paskah itu kita mendengar Injil Yohanes, kisah tentang Yesus berdoa untuk kita gitu. Dan saya selalu mencoba merenungkan Injil ini nih dengan sukacita karena Yesus berdoa untuk kita gitu, untuk pengudusan. Dan dalam ayat ini ada 2 poin mendasar. Jadi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Dan firman Allah sama dengan kebenaran. Dan dengan kebenaran itulah Allah menguduskan kita atau memisahkan kita untuk pelayanan yang kudus kepadanya. Jadi ini adalah kayak macam pintu masuknya untuk mencapai sebuah kekudusan. Tetapi juga bahwa peran kita di dalam pengudusan itu juga penting ya. Jadi karena pengudusan betul bahwa itu adalah inisiatif, ada semacam dorongan dari Allah sendiri karena Ia menginginkan kita kudus sebagaimana Ia kudus adanya. Tetapi juga kita sebagai umatnya juga diajak untuk berkolaborasi, berpartisipasi, ya, bekerja sama dengan Tuhan untuk sebuah proyek pengudusan itu sendiri. Ya. Jadi, agar para murid dapat meninggalkan cara-cara duniawi, mereka membutuhkan standar yang lain. Dan standar itu adalah Kristus, yang kehidupan dan perilakunya melambangkan kebenaran ilahi. Ya. Jadi, Kristus di sana itu sebagai model, Yesus sebagai model bagi kita. Dia adalah jalan yang dimana kita berjalan menuju pada sebuah kebenaran ilahi. Sehingga pada satu titik dalam Injilnya seperti yang saya katakan sebelumnya barusan, Yohanes mengutip perkataan Yesus dalam Injilnya ya, dalam pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia menunjukkan kita jalan. Dan jalan itu membawa kita pada kebenaran dan pada hidup. Pada hidup. Jadi inilah yang kemudian kita sendiri juga ditantang untuk bagaimana mendengarkan suara hati kita, ya, mencoba untuk menginteriorisasi pernyataan Kristus ini dan kemudian mengambil sebuah keputusan untuk berjalan bersama ajakan Kristus. Jadi peran kita dalam pengudusan, ya, kita juga memiliki peran dalam pengudusan kita. Pengudusan adalah melepaskan diri kita dari dunia ya, dengan belajar dan mengadopsi standar yang lain, yaitu standar Allah seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau dalam saya belajar di Universitas Loyola yang didirikan oleh itu adalah universitasnya Jesuit. Jadi saya sendiri juga mengadopsi sedikit pedagogi sistematika pengajaran Jesuit, pengajaran Santo Ignatius dari Loyola. Dalam latihan rohani Santo Ignatius itu di sana ada semacam 2 standar. Jadi ada standar Yesus dan ada standar iblis. Dan 2 standar ini mencoba untuk menarik kita setiap hari. Standar Kristus menarik kita untuk bersatu dengan Dia, dan iblis, setan juga mencoba untuk menarik kita untuk masuk dalam standarnya dia. Sehingga di sana ada semacam ya kebebasan hati kita mau pilih standar yang mana.
Hal ini mempersiapkan kita untuk hidup yang benar dan saleh dalam pelayanan. Mempersiapkan kita untuk hidup yang saleh, mengharuskan kita untuk mempelajari Alkitab secara teratur. Seperti yang dijelaskan Paulus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya orang yang dikehendaki Allah dapat menjadi sempurna dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kitab suci di sana itu bermanfaat untuk mengajari kita. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memberi tuntunan dan arahan, memberi pengertian, memberi pemahaman, menyingkapkan hal-hal yang mungkin tidak terpahami, agar yang tidak mengerti itu menjadi mengerti. Jadi mengajar itu adalah fungsi terbesar dalam kitab suci. Fungsi dasar dari kitab suci adalah mengajar. Makanya para imam kalau berkhotbah dia harus merenungkan betul-betul sabda Allah. Karena yang dia khotbahkan itu bukan dirinya, tetapi mengkhotbahkan sabda Allah. Jadi bagaimana sabda Allah itu harus betul-betul hidup dan meraja di dalam dirinya sebagai seorang yang akan berkhotbah. Jadi kalau imam yang berkhotbah tentang dirinya, ya itu mungkin agak sedikit keluar dari konteks homili. Ya, itu bukan yang dimaksudkan oleh homili oleh Paus Fransiskus. Tapi kalau berkhotbah itu harus mewartakan Kristus, apa yang dikatakan oleh kitab suci itu, bukan soal dirinya sendiri. Dan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ya, di sini poin yang kedua, menyatakan kesalahan itu bahwa menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Jadi itu kitab suci di sana itu sebagai bahan untuk koreksi gitu, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Ya. Jadi kayak macam kita itu ditegur oleh Tuhan. Jadi ya kadang-kadang juga mungkin Tuhan marah dengan kita gitu kan, dengan cara hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus, ya, ya mungkin sedikit kehilangan arah, ya. Kita ditegur, kita bahkan dimarahi oleh Tuhan. Dan yang berikut adalah bermanfaat sebagai memperbaiki kelakuan, mendidik orang memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan berarti semacam melakukan reparasi atau restorasi, agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, memperbaiki kelakuan kita, atau dalam bahasa aslinya adalah to restore our life, gitu. Dan yang keempat itu adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplinkan seseorang, membuat hidup kita itu menjadi lebih teratur, ya, agar kita berjalan di dalam sebuah jalur yang benar, ya, kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dan kerinduan ilahi akan pengudusan. Tuhan ingin kita menjadi seperti Dia. Dia menciptakan kita menurut gambarnya sendiri, dan Dia sendiri kudus. Yohanes 17 ayat 11, Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka. Jadi Tuhan berdoa untuk kekudusan kita, pengudusan kita. Dan sebagai anak-anak Allah yang ingin menjadi seperti Bapa, kita juga harus mencoba untuk mencari kekudusan. Sebagaimana yang dikatakan oleh 1 Petrus bab 1 ayat 15-16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yesus, pengudusan kita harus menuntun kita untuk menguduskan diri kita sepenuhnya, seperti Yesus kepada rencana Bapa.
Jadi kita perlu belajar untuk berpikir seperti Allah agar dapat hidup sesuai dengan rencananya dan mengikuti teladan putranya Yesus. Melalui Alkitablah kita dapat sungguh-sungguh mengenal Bapa yang penuh kasih dan saudara tertua kita yakni Yesus Kristus itu sendiri. Dan dengan tekun mempelajari firman Allah, kita mengambil bagian dalam pengudusan kita sendiri. Sehingga saya sampai pada poin terakhir soal transformasi iman, sebuah ajakan untuk mencintai sabda Allah. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah Alkitab telah mengubah hidup saya? Mengubah hidup Bapak Ibu semua. Saya tertarik ketika saya membaca bukunya Rick Warren, ya, tentang God's power to change your life, ya. Kuasa Tuhan yang mengubah hidup Anda. Ya, ini di dalamnya dia mengkisahkan sebuah kisah. Gitu. Jadi saya coba bacakan kisahnya dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Dia menulis, saya mendengar tentang seorang kanibal yang bertobat di sebuah pulau di Laut Selatan yang sedang duduk di dekat sebuah panci besar sambil membaca Alkitab. Ketika seorang antropolog mendekatinya dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Penduduk asli itu, kanibal itu yang sudah bertobat, dia menjawab, saya sedang membaca Alkitab. Antropolog itu mencemooh dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa manusia modern dan beradab telah menolak buku itu? Itu tidak lain hanyalah sekumpulan kebohongan. Anda tidak perlu membuang-buang waktu untuk membacanya. Kanibal itu memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dengan perlahan menjawab, saudara, jika bukan karena buku ini, Anda akan berada di dalam panci itu. Ya. Jadi firman Allah telah mengubah hidupnya dan selera makannya. Seorang kanibal yang biasa memakan orang. Dan tentu bahwa melihat orang itu, orang antropolog itu, kalau dia belum bertobat, pasti ya orang itu yang akan menjadi santapan dia yang ada di dalam panci itu. Tetapi karena Alkitab telah mempertobatkan dia, selera makannya juga berubah. Selera makannya yang tadinya adalah memakan manusia itu menjadi berubah. Dia tidak lagi melihat manusia di depannya itu sebagai sebuah mangsa. Sewaktu sebelum dia belum bertobat. Jadi itu bagaimana sepenggal kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana kuasa firman itu sanggup mengubah hidup seseorang secara radikal. Sejatinya firman Tuhan berkuasa memperbaiki kelakuan kita. Dan firman itulah sarana yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita. Melalui firman-Nya dia mengajar bagaimana kita harus hidup. Seperti yang tadi kita sudah dengar. Jika kita serius ingin mengubah hidup kita, Anda dan saya harus masuk ke dalam Alkitab. Kita harus membacanya, mencintainya, mempelajarinya, menghafalnya, merenungkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan harian kita. Sehingga Rick Warren dia mengatakan di dalam bukunya itu, ketika orang-orang mengatakan kepada saya bahwa iman mereka lemah, itu dia bertanya kepada mereka, apakah Anda membaca Alkitab secara teratur atau tidak? Karena ketika kita membaca Alkitab secara keseluruhan dengan seksama, itu kita akan menemukan suatu kekuatan baru di dalam Tuhan. Sehingga menjadi sebuah refleksi apakah firman-Nya sudah mengubah kehidupan saya. Dan di sini saya mengutip sebuah kutipan yang saya temukan dalam bahasa Prancis tetapi sangat menarik. Saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya menyadari dengan lebih jelas, dia menulis George Miller, saya menyadari dengan lebih jelas dari sebelumnya bahwa tugas terbesar dan terpenting yang harus saya lakukan setiap hari adalah agar jiwa saya berbahagia di dalam Tuhan.
hal terpenting yang harus saya perhatikan bukanlah ukuran pelayanan saya kepada Tuhan atau ukuran usaha saya untuk memuliakan Tuhan, melainkan bagaimana saya dapat membahagiakan jiwa saya dan bagaimana manusia batinia saya dapat dipelihara. Saya menemukan bahwa hal terpenting yang dapat saya lakukan adalah mengabdikan diri saya untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebuah kutipan yang bagi saya sangat menarik ya untuk kita refleksikan bersama, untuk kita renungkan bersama. Ya, terakhir, kita punya banyak buku di rumah dan semuanya adalah buku yang bagus. Tetapi hanya satu buku yang berisikan firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika bab 2 ayat 13 dikatakan, dan karena itulah kamu tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Tuhan yang kudus adalah makanan rohani dalam hidup kita. Kini semua yang Tuhan kehendaki bagi kita sudah tertuang di dalam firman-Nya. Hanya dengan mencintai, membaca, merenungkan, memahami dan menerapkannya, maka kita akan mengalami transformasi hidup sebagai seorang beriman. Pelajari Alkitab dengan hati yang terbuka dan siap menerima pengajaran dari Allah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, suster, juga saudara-saudari semua pada malam hari ini soal bagaimana peran kitab suci di dalam kehidupan iman kita sebagai pribadi yang dipanggil, yang dibaptis di dalam Kristus sendiri. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Yuce Mandu. Terima kasih banyak, Pater Valentino. Dengan berakhirnya perenungan Pater, saya percaya kami semua dalam Zoom ini merasa rindu untuk membuka Alkitab kita dan membacanya. Karena itulah sumber kebenaran sejati. Pater, izinkan saya merangkum sedikit saja. Firman Allah itu adalah sumber kehidupan dan kebenaran itu sendiri. Kita hidup dalam kebenaran yang berasal dari firman Allah. Tapi kita sebagai manusia yang berdosa, kita perlu dikuduskan. Dan kebenaran itulah yang bisa menguduskan kita. Tuhan menghendaki kita kudus sebagaimana Dia adalah kudus. Tapi seperti Pater katakan, kita memang manusia yang lemah, tapi juga kita diberi kebebasan untuk memilih standar Tuhan atau standar iblis. Dan dari pengudusan yang sudah kita terima, Tuhan ingin melihat peran kita juga dalam pengudusan itu. Berupa cara hidup kita harus berubah dari yang lama kepada cara hidup yang baru. Cara hidup yang benar-benar berasal dari firman Allah, bagaimana cara kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, kita membaca Alkitab, membaca firman-Nya, merenungkannya dan menerapkannya. Dan kita pelajari ketetapan-ketetapannya. Kita berjalan menurut petunjuk dan titah-titah Allah. Hanya firman Tuhan yang dapat menolong kita untuk terus mengajarkan kita akan kebenaran yang sesungguhnya. Kita dikuduskan untuk diutus, jadi berkat bagi sesama. Jadi seperti Pater katakan, yang diperlukan dalam hal ini setelah kita membaca, merenungkan, dan menerapkannya sebenarnya adalah buah-buah dari firman itu sendiri yang bisa dilihat orang, perbedaan dari kita hidup yang cara lama kepada cara baru. Tapi semua itu kita tidak bisa lakukan tanpa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang membuat kita makin hari merindu. Ada rasa rindu dalam hati kita untuk
selalu ingin mengikuti firman Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi juga segala apa yang sudah difirmankannya lewat Alkitab. Semoga apa yang menjadi perenungan pada malam hari ini tidak lalu dengan begitu saja, tapi menimbulkan rasa rindu dalam batin kita akan kebenaran yang sesungguhnya itu.